Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Permata, NIM 1142074 dari Praktikum Silpuk 5. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat peta pada acara ke-9 kali ini. Ya, aplikasi yang kita gunakan yaitu ada dua, yaitu ada Global Mapper dan juga ada server. Nah, pertama-tama kita buka dulu Global Mapper-nya. Lalu kita pilih yang Open Your Own Data Files. Nas yang udah kita download di website Tanah Air. Lalu kita open. Lalu kita oke. Nah, kalau udah kita langsung ke yang Open Control Center. Lalu kita klik yang lalu kita klik kanan. Kita pilih yang Modify Layer. Lalu kita oke. Lalu kita pilih yang Select Projection. Selanjutnya pada bagian projection kita sesuaikan yaitu UTM. Lalu pada zonanya 49S kita sesuaikan, lalu WGS-nya 84, lalu kita klik OK. Lalu yes, lalu kita OK, lalu kita bisa close aja. Selanjutnya kita pilih file, lalu kita pilih yang export raster dan elevation data, lalu kita pilih yang export XYZ grid, lalu kita OK, kita ganti ke export bounds, lalu kita klik yang global projection UTM meter, lalu kita ke draw a box, lalu kita buat kotakan kecil pada daerah sebelah sini. Kalau sudah, selanjutnya kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Lalu kita simpan di folder acara 9 dengan nama XYZ. Selanjutnya kita bisa save aja. Kalau misalnya sudah, lalu kita bisa close aja aplikasi Global Mapper-nya, lalu kita berpindah ke aplikasi yang server. Kalau sudah berpindah ke server, kita pilih yang new plot. Lalu di sini kita, kalau misalnya belum sesuai kertasnya, kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih yang pack setup. Lalu kita customnya, kita ganti menjadi A3 dengan font orientation-nya itu landscape, lalu oke. Kalau misalnya udah, kita bisa ke file, lalu kita pilih yang uh, open, lalu kalau misalnya terbuka, kita ubah dulu format filenya menjadi all files, lalu kita buka yang XYZ tadi, lalu kita klik open. Lalu kita klik OK aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik file, lalu kita pilih yang save as, lalu kita ubah namanya menjadi BLN, lalu dengan tipenya BLN. Lalu kita save. Kalau misalnya sudah, kita kembali ke plot 1, lalu kita pilih grid dengan pilih data, lalu kita pilih yang BLN tadi, lalu kita open. Selanjutnya kita tunggu dulu. Lalu pada grading method kita ubah menjadi nearest neighbor. Nah,
Lalu kita klik OK, kita tunggu sedang proses. Klik OK aja, kalau bisa kita close aja. Lalu ini bisa kita close, no. Selanjutnya kita akan memunculkan kontur dengan cara kita klik yang New Contour Map. Lalu kita buka yang BLN tadi, lalu kita klik Open. Sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik pada Right Access, lalu kita bisa pada labels, kita klik checklist dulu pada Show, lalu angle degree-nya kita ubah ke 360. Lalu selanjutnya kita ke font properties, kita ubah dan juga kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Ukurannya tetap 10. Lalu selanjutnya kita ke left axis, kita ganti angle degree-nya menjadi 0. Lalu kita ubah juga fontnya menjadi Times New Roman. Lalu kita ke top axis, kita klik pada show. Lalu kita ganti fontnya ke Times New Roman. Lalu pada bottom axis juga sama, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Selanjutnya, kalau udah kita ke contour, lalu kita ke coordinate system, kita pilih set di coordinate system, lalu kita pilih yang project system. Lalu kita pilih yang UTM, kita pilih yang WGS 84, lalu kita cari zona kita yaitu 49S. Kalau udah kita klik OK, lalu selanjutnya kita ke level. Di sini kita bakalan ganti warnanya dari kontur. Di sini terdapat dua, yaitu ada major contour dan juga minor contour. Nah, kita klik pada line properties, lalu kita ubah warnanya dulu menjadi warna orange. Lalu kalau udah untuk ketebalannya itu bisa kita sesuaikan menjadi yang major kita 0,3. Lalu untuk yang minor contour kita ubah juga di line properties, kita ubah warnanya menjadi oranye dengan ketebalannya itu 0,1. Kalau misalnya sudah beres, selanjutnya kita akan memposisikan kontur ini, kita kecilin dulu, lalu kita pindahkan di pojok kanan atas. Selanjutnya kita ke New 3D Surface, lalu kita klik yang BLN, lalu kita klik Open. Kalau sudah muncul, selanjutnya kita bisa sesuaikan dan atur posisinya. Lalu kita bisa mengatur supaya si koordinatnya itu bisa terbaca. Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih yang trackball. Lalu di sini kita bisa atur dan sesuaikan agar si koordinatnya bisa terbaca ya. Kalau misalnya udah, lalu kita klik aja pada 3D Surface, lalu
kita show color of skill, kita klik checklist, lalu kita pada bagian upper kita ganti menjadi rainbow. Kalau udah kita klik OK. Lalu selanjutnya kita show base. Nah, lalu kita fill properties-nya kita ubah menjadi warnanya coklat. Yang merupakan presentasi dari tanah ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita bakal masukin kontur di bagian 3D surface-nya. Caranya itu kita klikkan pada 3D surface-nya, lalu kita pilih yang add, lalu kita pilih yang contour layer. Lalu kita masukin file BLN-nya lagi, lalu kita klik open. Kalau udah, kita klik pada kontur BLN di map ya, lalu di Object Manager kita klik pada kontur BLN grid, lalu GRD, lalu ini kita lakukan hal yang sama seperti pada di peta yang peta dasarnya. Kita pada major dan minornya kita ganti, kita sesuaikan warnanya. Yang major kita ubah menjadi warna oranye, dengan ketebalannya kita pakai 4 ya. Lalu pada yang minor kita warnanya oranye, selalu ketebalannya 1. Nah, kayak gini. Lalu kalau misalnya sudah, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan arah mata airnya. Caranya kita klik kanan lagi, lalu kita pilih add lagi, lalu kita pilih yang one grid vector layer. Kalau misalnya udah, kita klik yang BLN lagi, lalu kita klik open. Nanti akan muncul vektor BLN GRD, lalu kita klik, lalu kita pilih simbol, kita ubah menjadi yang pertama stick head, lalu kita tingkatkan X frekuensinya. Selanjutnya ini X dan Y frekuensinya kita tingkatkan jadi 8. Lalu kita ke color scale. Lalu kita pilih yang intervalnya menjadi 25. Kita ubah. Lalu font propertiesnya juga kita ubah juga jadi Times New Roman. Lalu kalau misalnya udah kita ke Z axis, lalu kita ubah pada axis plane-nya menjadi XZ. Lalu kita ubah juga font-nya menjadi Times New Roman. Lalu title text-nya bisa kita ubah menjadi Z koordinat. Lalu untuk font properties juga kita rubah lagi menjadi Times New Roman. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada left axis dan juga bottom axis. Caranya kita ubah title text-nya menjadi Y koordinat. Kita ubah juga font-nya menjadi Times New Roman. Lalu font-nya yang label juga kita ubah jadi Times New Roman. Lalu pada bottom axis kita ubah namanya menjadi Z koordinat. Maaf, maksud saya X koordinat.
Lalu fontnya juga diubah jadi Times New Roman. Ada bagian bawah juga diubah jadi Times New Roman. Selanjutnya bisa kita sesuaikan aja penempatannya. Kita sesuaikan dan kita rapikan. Lalu ini bisa untuk memperjelas lagi angka-angkanya, kita pilih yang left axis, lalu kita klik pada angel digitnya. Ini bisa kita ganti-ganti supaya dia terlihat lebih jelas. Begitu. Bebas aja, terserah kita mau seperti apa. Ya sudah, maka beginilah hasil dari peta pada acara ke-9 kali ini. Lalu bisa kita klik file, lalu kita pilih yang save as atau import, atau export maksud saya. Lalu kita save aja dengan peta acara 9. Lalu kita klik save. Nah, jadi begini, sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.